إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة عند الله يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، معاشر المسلمين Ma'asyiral muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, dan saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang indah ini Allah pertemukan kita di tempat yang paling mulia, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dipertemukan di majlis yang paling barakah di muka bumi, majlis ilmu yang Nabi SAW mengatakan la yashqa bihim jalis, tidak akan pernah merugi orang-orang yang duduk di dalamnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, wa idza marartum riyadil jannati farta'u, bila mana kalian melewati taman surga di muka bumi, maka masuklah. Di antara taman surga itu adalah majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mencintai ilmu dan orang-orang mencintai para ahli ilmu, dan kita dijadikan orang-orang yang senantiasa duduk di majelis yang seperti ini. Ikhwani ukhwata fi din, kaum muslimin dan muslimat, salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa dibanggakan anak dan keturunan, dan tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, yang datang dengan hati yang penuh dengan keyakinan tanpa keraguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita melanjutkan pertemuan kedua dari pembahasan kitab dosa-dosa yang dianggap biasa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, kalau kita boleh mengulang, yang pertama adalah perbuatan syirik yang merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagian orang menganggap itu perkara kecil, perkara ringan dalam kehidupan ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa di antara ancaman besar, ancaman terhadap pelaku kesyirikan, Allah tidak ampunkan dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan baginya surga, dan kemudian tempatnya adalah neraka, serta tidak ada penolong sedikit pun nanti di hari kiamat kelak. Bahkan amal-amal yang dilakukan berguguran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya menyebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirik, selain dosa-dosa yang dilakukan, ya dosa-dosa besar selain kesyirikan, ada harapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa itu. Allah katakan, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi mereka. Allah katakan, innahu may yusyrik billah la in asyrakta la yahbatanna amaluk,
Bila mana engkau melakukan kesyirikan, maka bergugurlah seluruh kebaikan-kebaikan kita. Salat yang dikerjakan, puasa, ibadah-ibadah yang sangat mulia bila mana dikerjakan oleh seorang mukmin, lalu kemudian dia rajin di dalam mengerjakannya, namun dia lalai dengan dosa kesyirikan ini, maka dikhawatirkan akan bergugurlah seluruh amal-amal yang telah ia kerjakan di dunia ini. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, adalah beribadah dengan riya, ingin disanjung orang, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Nah, semua itu adalah dosa-dosa yang akan berbahaya di dalam kehidupan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat amal-amal yang dikerjakan bukan untuknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsinya, ana aghnas syuraka ani syirki. Saya tidak butuh dengan kesyirikan, dengan apa yang kalian kerjakan bila mana kalian mengerjakan amal saleh tapi kemudian amal itu dicampuri dengan kesyirikan, riya. Kemudian at-tatayyur, selalu merasa sial dan selalu memandang sesuatu itu melihat kalau begini ada untungnya, kalau begini ada potensi rugi dan seterusnya. Dan itu hal yang dikerjakan oleh orang kafir Quraisy di zamannya. Mereka melepaskan seekor burung, lalu jika burung itu terbang ke kanan ia menunjukkan keberuntungan, bila mana terbang ke kiri menunjukkan kerugian atau musibah atau sesuatu yang tidak baik dalam dirinya. Perbuatan tatayyur, selalu menganggap sial, selalu merasa ini tidak beruntung karena melakukan ini dan seterusnya. Lalu kemudian di antara dosa-dosa yang dianggap biasa adalah bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ikhwah fillah bahwa al-qasam huwa ibadah. Bersumpah adalah ibadah. Bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla itu yang dianggap ibadah. Namun bersumpah selain atas nama Allah, baik itu nama malaikat, itu para anbiya, orang-orang saleh, para wali, semua itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Bersumpah hanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dosa-dosa yang dianggap biasa adalah di mana seseorang tidak tumakninah di dalam melakukan ibadah salatnya. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa di antara bentuk pencuri yang paling berbahaya di mana adalah orang-orang yang mencuri di dalam salatnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan allazi yasriqu min salatihi. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Bagaimana bentuk orang mencuri dalam salat itu? Di mana dia rukuk dan sujud tetapi tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Kemudian di antara hal yang dianggap biasa adalah duduk bersama orang-orang fasik, duduk dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, beramah tamah dengan mereka, bersenang-senang, gembira dengan mereka. Hal ini dilarang dalam agama kita, ikhwah fillah. Bila mana seseorang telah diketahui kefasikannya, kemudian dia tidak malu melakukan kemaksiatannya, maka tidak dibenarkan kepada kita untuk duduk bersama mereka, karena itu akan melemahkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum, kata Allah, apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami, orang-orang yang kemudian mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fa'rid anhum, tinggalkan mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Bila mana orang ini kita ketahui lisannya menjelekkan agama, menghina ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, istihza' bima ja'a bin Nabi SAW, menghina apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, melecehkan syariat, maka tidak perlu kita duduk dengan mereka, karena Allah yang menyuruh kita untuk meninggalkan mereka. Allah yang menyuruh kita untuk tidak bersama mereka sampai mereka memiliki pembicaraan yang lain, barulah kita duduk bersama mereka. Ikhwah fillah rahimakumullah, di antara yang sudah kita bahas adalah
banyak melakukan gerakan yang sia-sia di dalam salat. Ini juga merupakan dosa-dosa yang dianggap sepele oleh sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang seperti apa? Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka kurangi gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan, gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Nah, seperti misalnya bila mana ada saf yang kosong di depan, bolehkah kita isi? Boleh, silakan, itu diperlukan. Bila mana ada jarak antara saf kita dengan saf yang sebelah kanan kiri kanan kita, boleh kita tarik sahabat kita di sebelah kanan agar merapatkan saf kita, dan ini dibutuhkan. Namun gerakan-gerakan yang lain ini yang harus kita tinggalkan. Hal ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa di antara tugas kita sebagai imam adalah mengingatkan makmum agar meluruskan dan merapatkan safnya. Meluruskan dan merapatkan safnya, karena sesungguhnya kesempurnaan salat terdapat pada lurus dan rapatnya saf kita. Kemudian di antara gerakan perbuatan atau dosa-dosa yang dianggap biasa dosa sebagian orang adalah melakukan suatu tindakan mendahului imam di dalam salatnya. Hal ini dilakukan dengan sengaja tentunya. Nah, hal ini dilakukan dengan sengaja. Maka imam liyu'tamma bih, imam untuk diikuti. Maka kita sebagai makmum kita harus mengikuti ya gerakan daripada imam tersebut. Khafillah rahimakumullah. Di antara dosa adalah masuk masjid sehabis makan al-basal wa thaum, sehabis makan bawang merah ataupun bawang putih dan sejenisnya. Apa saja makanan yang bisa mengganggu dia dan orang lain, maka dia harus bersihkan mulutnya dan tidak mendatangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah sabdanya, "Man akala thauman au basalan falyatazilna." Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka jauhi tempat kami. Maksudnya rumah Allah Azza wa Jalla, jangan datangi. Kenapa? Karena aromanya akan mengganggu dia, mengganggu orang lain, dan juga akan mengganggu siapa? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza bihin nas." Malaikat-malaikat Allah juga terganggu dengan aroma yang mana ada di mulut seorang manusia. Orang lain terganggu, kemudian malaikat juga terganggu. Ini sudah kita bahas kemarin, ingat-ingat. Kalau mau pergi ke masjid jangan makan durian dulu, ya. Habis sholat baru makan duriannya, sehingga tidak mengganggu dia dan orang lain. Ada orang subhanallah, dia tidak sadar dia sedang sholat, makan durian banyak, kemudian dia bersendawa dalam sholat. Itu akan mengganggu orang. Dan bukan hanya manusia terganggu, tetapi malaikat-malaikat Allah juga akan terganggu dengan aroma mulutnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Pagi ini kita memasuki poin yang berikutnya. Di antara dosa yang tidak dipedulikan oleh orang adalah az-zina, yaitu perbuatan zina, wal iyadzu billah. Di antara tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga kehormatan kita, menjaga kemuliaan kita, menjaga keturunan kita. Inilah tujuan kenapa Islam menjadikan syariat pernikahan, agar keberlangsungan hidup kita ini berkelanjutan. Kemudian Allah jadikan sebuah syariat pernikahan, dan kita ketahui bahwa ikhwafillah rahimakumullah, syariat pernikahan ini syariat yang mulia dan agung. Jangan dikotori, jangan dijadikan awal pernikahan itu dengan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang kemudian menikah tapi melakukan sesuatu yang kemudian mengundang murka Allah tabaraka wa taala. Banyak maksiat, ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan perempuan, bahkan ditambah dengan nyanyian, kemudian dengan joget-jogetan. Wal iyadu billah. Bagaimana mungkin syariat yang mulia ini, pernikahan yang suci ini dikotori dengan perbuatan-perbuatan
yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, syariat pernikahan adalah satu-satunya syariat yang bertahan, yang berlanjut di dunia sampai ke surga nantinya. Tidak ada syariat di dunia ini yang berlaku di surga kecuali hanya syariat pernikahan. Salat di dunia diwajibkan, tapi di surga tidak ada salat. Puasa di dunia diwajibkan Allah Azza wa Jalla, tapi di surga tidak ada puasa. Haji diwajibkan oleh Allah di dunia ini bagi orang yang mampu. Di surga tidak ada haji. Tetapi pernikahan ikhwah fillah rahimakumullah Allah syariatkan di dunia ini, dan tetap Allah pertemukan nanti keluarganya di dalam surga. Ya, orang-orang yang berkeluarga, ya, menikah di dunia ini, maka kemudian Allah kembali akan jadikan keluarga mereka bertemu di surga bila mana mereka masuk ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang tua yang beriman, kemudian keimanan orang tua mereka diikuti oleh anak cucu mereka, maka kemudian mereka akan dikumpulkan Allah Azza wa Jalla di dalam surga nantinya. Nah, lawan daripada pernikahan syariat yang mulia ini adalah di mana orang melakukan perzinahan, waliyadzubillah. Allah katakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah katakan, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Jangan dekati perbuatan zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahmatullah, Islam menutup jalan-jalan itu. Islam menutup celah-celah orang melakukan zina. Makanya Allah katakan, tidak Allah katakan wala taznu, tapi Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati. Artinya apa? Pintu-pintu, sarana-sarana, celah-celah dan jalan menuju perzinahan tidak boleh kita dekati. Karena bila mana kita dekati, maka dekat orang untuk melakukan perbuatan yang keji itu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka itulah dalam Islam para, ya, akhwat kaum muslimat disuruh untuk menutup, berhijab, berpakaian yang sempurna, menundukkan pandangan. Kemudian kita dilarang untuk berkhalwat, berdua-duaan, laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Ya, kemudian ya di tempat-tempat umum di mana orang-orang ya dua-dua berduduk bercengkrama, apalagi di tempat-tempat yang gelap. Dan ini dilarang dalam agama kita. Makanya tugas pemerintah, kemudian orang-orang yang diberi amanah, baik itu RT, RW, tokoh masyarakat, kita semuanya punya andil di dalam inkarul munkar. Bila mana di tempat kita ini ada rumah yang dicurigai, ada tempat-tempat yang sering nongkrong anak-anak muda, mesti kita bijak dan mesti kita kerjasama di dalam memberantasnya. Karena inkarul munkar adalah satu perintah yang mulia di dalam agama kita. Kenapa? Karena itu adalah sarana yang akan mengantarkan orang kepada perbuatan zina waliyadzubillah. Bahkan di dalam Islam kita lihat orang-orang telah melakukan zina itu juga berbeda-beda hukumannya. Berbeda-beda hukumannya. Para pelaku zina, orang yang menikah, orang yang sudah menikah berzina dia, maka ini hukumannya berat. Ya, dirajam sampai dia meninggal dunia. Dilemparkan dengan batu hingga dia mati, digali tanah, kemudian ditanam di dalam tanah, kemudian kepalanya yang disisahkan, lemparkan kepalanya dengan batu. Semua orang melakukan itu. Kenapa demikian ikhwah fillah? Karena sesungguhnya orang yang telah menikah itu telah ada jalan yang halal, tetapi dia mencari jalan yang haram. Ada jalan yang dihalalkan oleh Allah, ada istrinya yang halal, maka dia tetap mencari jalan yang diharapkan Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian hukuman ini ditimpakan agar merasakan akibat buruk dari perbuatan dia.
agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatan keji yang telah ia kerjakan. Ya. Adapun mereka yang berzina yang belum menikah, maka mereka ini diapain? Dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau dia bertahan, ya alhamdulillah. Ya. Makanya subhanallah di sini dibedakan, karena sepatutnya orang yang sudah menikah tidak melakukan itu. Sehingga Nabi SAW menyebutkan di antara ancaman Nabi SAW, dengarkan hadis ini ikhwafillah rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 orang, 3 kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak mau berbicara dengan mereka. La yukallimuhumullah, Allah tidak mau bicara dengan mereka. Allah tidak akan membicara dengan mereka ini. Diabaikan Allah tabaraka wa taala. Wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan disucikan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak mau memandang mereka. La ilaha illallah. Allah tidak mau bicara, Allah tidak akan mensucikan mereka, Allah tidak akan memandang mereka. Siapa mereka ini? Ya, bahkan ditambah walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih dari kiamat kelak. Siapa mereka ini? Yang pertama, syekhun zanin. Siapa? Laki-laki yang sudah tua dan dia berzina. Sudah tua. Yang seharusnya dia ingat kepada akhirat. Ingat kepada kehidupan ini akan berakhir. Kehidupan kita ini akan kita tinggalkan. Keluarga, rumah, kemewahannya akan semua akan kita tinggalkan. Sepatutnya dia berfikir bahwa dia mencari bekal untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Bahkan jalan pun sudah tidak sanggup, ya. Tapi banyak terjadi dalam kehidupan sang kakek kemudian menodai cucunya, orang tua menodai ya santri-santrinya, waliyadzubillah. Dan ini mesti didengarkan oleh mereka hadis ini. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla jaga kita dan keturunan kita. Allah berikan kepada kita kesadaran keimanan yang kuat, ya, agar tidak kita melakukan perbuatan yang keji ini. Syekhun zanin, orang tua, laki-laki tua yang suka berzina, waliyadzubillah. Yang kedua, wa malikun kazzab, seorang raja pendusta, seorang pemimpin, raja punya kuasa tetapi dia pendusta. Tidak berfikir yang baik untuk umatnya. Dia selalu mendustai rakyatnya. Dia selalu mendustai orang-orang yang dibawa dalam tanggungannya. Wa malikun kazzab, yaitu seorang raja yang pendusta. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir, orang-orang miskin yang sombong. Ternyata ada orang miskin yang sombong, disebut oleh Nabi SAW. Nah, orang yang miskin yang sombong ini tidak Allah ajak bicara, tidak Allah sucikan, tidak Allah lihat, dan bagi mereka azab yang pedih di hari kiamat kelak. Inilah 3 kelompok yang diancam di hari kiamat kelak, diabaikan, tidak dilihat, tidak dipandang, dan tidak disucikan Allah tabaraka wa taala. Alangkah menyedihkan, alangkah sengsaranya orang-orang yang tidak diajak oleh Allah bicara, yang tidak dilihat oleh Allah tabaraka wa taala, dan tidak disucikan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka jauhkan perbuatan yang 3 ini dan perbuatan-perbuatan yang lain yang mengundang murka Allah tabaraka wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka laki-laki ya yang sudah menikah, kemudian perempuan-perempuan yang juga sudah menikah, maka jaga dirinya, jaga keluarganya. Maka di antara hal yang mesti diperhatikan adalah kita tidak bebas di dalam berkomunikasi, ya, di dalam menggunakan media sosial, ya. Tidak jarang orang terjadi dalam kehidupan ini, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, dia tanpa batas dalam pergaulan, tanpa ada
rasa malu menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Waliyadzubillah. Makanya di dalam Islam kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang melampaui batas, di antaranya pergaulan, di antaranya interaksi, berkomunikasi. Kalau kita sudah menjadi suami, maka kita harus batasi dengan wanita-wanita yang tidak mahram. Sebaliknya, begitu juga seorang wanita yang sudah menikah, ataupun yang belum menikah, tetap menjaga diri, tidak berkomunikasi secara terbuka kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Bahkan hasil yang didapati oleh seseorang dengan melakukan perzinahan merupakan rezeki yang paling terburuk di dunia ini. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, taju'ul hurratu wa la ta'kulu bi thadyaiha fa kaifa bi farjiha. Bahwa Nabi mengatakan seorang wanita merdeka kelaparan, tetapi tidak makan dengan menjajakan dengan menjual dadanya, kemudian dengan menjual kehormatannya. Ikhwafillah rahimahullah, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini bahwa orang-orang yang mendapatkan rezeki, mendapatkan uang dari hasil perzinahan, itu merupakan rezeki yang paling terburuk di muka bumi ini. Na'udzubillah. Ia disebut dengan mahrul baghi. Hasil dari perzinahan itu adalah upah yang diberikan kepada wanita-wanita pezina oleh laki-laki yang menzinainya, wal iyadu billah. Oleh itu ikhwafillah, di zaman sekarang segala pintu kemaksiatan mesti kita tutup. Mungkin orang menutup pintunya rapat-rapat, tetapi orang lain masuk dari udara. Melalui apa? Melalui handphone, chatting, video call, dan lain sebagainya. Orang merasa aman pintu rumahnya, tidak dimasuki orang, tapi masuk dari arah satelitnya. Obrolan yang awalnya kan dari obrolan, kemudian nanti mulailah bercerita, nyaman, rasanya kok nyambung, dan seterusnya. Apalagi orang kalau dalam hidup ini dalam masalah, jangan sekali-kali membuka cerita keluarganya kepada orang lain. Apalagi masalah kehidupan yang lebih rahasia lagi, tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Makanya Allah Ta'ala mengatakan kepada kaum wanita, kalau berbicara, bicaralah sewajar dan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan bicara dengan mendayu-dayu, dengan menggunakan suara yang lembut, sehingga itu akan mengundang hati orang yang sakit, akan menjadikan kita sebagai mangsanya, menjadikan kita sebagai korbannya. Mereka akan melepaskan anak panah itu kepada kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka bersabarlah kaum wanita di dalam menutup auratnya, berhijablah secara syar'i dengan hijab yang sempurna. Jangan biarkan kita sebagai laki-laki, istri kita keluar tanpa hijab keluar rumah, anak-anak perempuan kita keluar tanpa hijab, atau anak perempuan kita keluar dijemput oleh laki-laki manapun, waliyadzubillah. Maka jaga syariat Allah Azza wa Jalla, karena itu akan kembali kebaikannya kepada kita. Nah, di antara perbuatan dosa yang juga dianggap oleh sebagian orang adalah al-liwat. Al-liwat ini adalah perbuatan yang keji yang dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam pada zamannya, mereka menyukai sesama jenis, waliyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, walutan idz qala liqaumihi, dan ingatlah dan Lut berbicara ketika kaumnya, innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha. Kata Lut alaihi salam, kalian melakukan perbuatan dosa ini, dan dosa ini tidak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Bayangkan, Pak, dosa ini tidak pernah dilakukan oleh umat sebelum umat Nabi Lut alaihi salam. Innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak pernah ada orang melakukan itu, kalian lakukan.
fa innakum la ta'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh satupun, oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kalian. Apakah sesungguhnya kalian patut mendatangi laki-laki? Artinya kaum laki-laki mendatangi laki-laki. Apakah patut itu dilakukan? Menyamun, mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian. Inilah salah satu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Perbuatan ini, sampaikan perbuatan ini perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampaikan bahwa perbuatan ini mesti dijauhkan. Makanya kita harus menjaga di dalam syariat Islam, anak-anak kalau sudah usia 10 tahun dipisahkan, ya kan? Dipisahkan. Kalau dia laki-laki, perempuan, pisahkan ranjangnya, pisahkan tempat tidurnya. Kalau dia anak perempuan, maka pisahkan selimutnya. Jangan dijadikan mereka satu selimut lagi. Anak laki-laki juga demikian, pisahkan selimutnya. Ini adalah syariat yang mengajak kita untuk menutup pintu-pintu dan celah-celah yang akan mengantarkan kepada perbuatan itu. Lakukan. Yang kemudian di dalam Islam sendiri, bahwa hukum pelaku dari perbuatan ini apa hukumnya, Bu? Orang yang melakukan perbuatan, ya, al-liwat ini, homoseks ini, ya, orang-orang yang melakukan, ya, hubungan sesama jenis, wal iyadu billah, semoga Allah jaga kita dan keturunan kita, maka di dalam Islam orang-orang yang melakukan perbuatan ini adalah dihukum mati, ya, sampai Nabi SAW menyebutkan man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, bila mana kalian menemui orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut ini, faqtulul fa'ila wal maf'ul bih, maka bunuh orang yang melakukannya dan orang yang menjadi pasangannya. Bahkan di dalam pendapat sebagian para ulama bahwa dia ini dicari, dibawa ke tempat yang paling tinggi di negeri itu. Misalnya di Pekanbaru ini, di mana tempat yang paling tertinggi, lantai berapa yang paling tertinggi di Pekanbaru ini, misalnya, waliyadzubillah. Semoga Allah jaga negeri ini, ya. Lalu kemudian diajak ke puncak yang paling tinggi itu, lalu didorong, dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi, lalu sampai dia mati. Karena orang seperti ini sangat membahayakan dan akan merusak, akan menimbulkan berbagai penyakit, akan menimbulkan berbagai kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Maka kita berharap kepada para pemimpin-pemimpin kita di negeri kita ini, khususnya di kota Pekanbaru, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuatan, ya, semangat, istiqamah di dalam menjalankan amanah-amanah yang telah diembannya, yang telah dipercayakan kepadanya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, ini di antara bentuk dosa-dosa yang dianggap sepele oleh sebagian orang. Berikutnya ikhwah fillah rahimakumullah, di antara dosa yang dianggap biasa adalah di mana penolakan istri terhadap hajat suaminya. Nah, ini adalah salah satu perbuatan yang dianggap biasa, tetapi di sisi Allah Azza wa Jal ini adalah dosa yang besar terhadap apa yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anathu al-malaikatu hatta tusbih." Bila mana seorang suami memanggil istrinya karena hajat dia, lalu istrinya menolak, maka suaminya kemudian murka, marah, tidak ridha, malaikat pun tidak ridha sampai pagi kepadanya. Malaikat melaknat perempuan itu hingga pagi. Tentu bab ini ikhwah fillah rahimakumullah, bab yang mesti kita ilmui bersama. Bab ini adalah bab yang agung di dalam agama kita, bahwa di antara maqasid az-zawaj,
di antara tujuan pernikahan di mana seseorang adalah menjaga dirinya, menjaga kesuciannya. Di antara cara menjaganya adalah ada cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana pasangan suami istri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, bila mana kalian kaum laki-laki terfitnah ya oleh wanita yang di luar rumah, maka segeralah kalian untuk kembali ke rumahnya. Kenapa? Karena itulah jalan yang baik dan halal baginya. Ikhwafillah rahimakumullah. Mungkin ada orang yang bertanya, Ustaz, dalam keadaan seperti apa? Bahkan Nabi SAW menunjukkan walaupun istrinya dalam keadaan misalnya berada di tempat sedang memasak, ada dalam hadis disebutkan ketika berada di depan di atas pelana kudanya, atau mungkin di saat dia berada di tempat yang mana dia sedang menghidangkan makanannya, bila mana suaminya ada hajat, dan itu sesuatu yang tidak boleh ditolak oleh pasangannya, oleh istrinya. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian di antara dosa yang dianggap biasa di dalam kehidupan adalah di mana seorang istri meminta untuk cerai tanpa uzur syar'i. Ini dosa. Permintaan agar dia diceraikan tanpa uzur syar'i. Nah, ini terjadi di masyarakat kita ya. Di beberapa tempat seperti yang kita sebutkan kemarin ya, di Kediri atau di mana itu kemarin ya. Setelah diangkat menjadi ibu-ibu, setelah diangkat menjadi pegawai P3K, Pak. Pegawai P3K, Masya Allah, mereka yang mendatangi pengadilan agama ya, mereka untuk minta diceraikan oleh suaminya, waliyadzubillah. Minta diceraikan, dilepaskan. Dia tidak mau lagi menjadi istri dari suaminya. Sudah merasa kedudukannya lebih hebat, sudah pegawai P3K. Ya, pegawai P3K. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berbeda pula kasusnya di tempat lain ya. Di mana itu? Ya, yang suaminya juga menceraikannya. Itu kasusnya ya. Apa sebabnya pula kenapa diceraikan begitu? Waliyadzubillah. Tetapi yang pembahasan kita adalah bila mana seorang istri meminta dia diceraikan kepada suaminya tetapi tidak ada uzur syar'i. Nah, ini ya, bila terjadi percecokan dalam kehidupan rumah tangga, ya, maka banyak orang-orang yang mengambil jalan pintas, Pak. Kayaknya ini jalan yang terbaik, ini jalan yang harus saya tempuh. Ya, kecuali laki-laki itu tidak punya tanggung jawab sama sekali, mengabaikan nafkah, mengabaikan tanggung jawabnya, tidak peduli dengan pendidikan anaknya, atau sudah sekian lama nafkah tidak diberikan. Istri yang disuruh bekerja, banting tulang, mencari kehidupan, dia sementara nyantai di rumah. Jika ada uang dipakai untuk nyabu, uang dipakai untuk ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Laki-laki yang seperti ini tidak punya tanggung jawab, tidak punya ya kepedulian terhadap keluarga, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ya, bila mana terjadi perselisihan di dalam kehidupan rumah tangga kalian, maka Allah katakan fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Pertengkaran suami istri bisa terjadi kapanpun dan bisa terjadi pada siapapun, tidak bisa dipungkiri, karena kehidupan kita, kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang bahasa orang hari ini samawa, apa itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan berarti rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga yang tidak terjadi perselisihan pasti terjadi. Rumah tangga siapapun punya potensi untuk itu. Maka cara yang terbaik adalah dengan kembali kepada agama. Apa kata Allah? Jika terjadi syiqaq antara suami dan istri, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau kedua pasangan ini tidak lagi mampu mencarikan solusi, berdamai, duduk, bicara dengan baik-baik, maka sarannya kata Allah,
utus satu orang dari keluarga perempuan yang paling hebatnya, ya, menjadi hakimnya, utus satu orang dari keluarga laki-laki akan menjadi hakimnya. Hakim itu apa? Orang yang berilmu tentunya, ya kan? Nggak mungkin menjadi hakim kalau orang biasa. Orang yang dituakan, yang dianggap berilmu, bijak, utus dari seorang dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Bicaralah. Bila mana kata yurida islahan, kata Allah, bila mana kedua ini menginginkan islah, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah berikan taufik. Allah berikan taufik. Yang terjadi kan bukan hakim yang diutus. Hakim itu mufrad, satu orang dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan. Yang terjadi kan Pak Ahmad bukan hakim, tetapi hukama, ya, para hakim-hakim. Banyak hakimnya. Kalau perempuan bawa keluarganya, yang dewannya, yang polisinya, yang tentaranya, yang tajirnya, oh, keluarga laki-laki nggak mau kalah juga. Kalau kamu punya backingan orang-orang hebat, saya juga punya. Lalu berkumpullah, terjadilah diskusi. Mana mungkin akan bisa mendapatkan solusi kalau masing-masing keluarga datang membawa backingnya? Tidak mungkin itu. Makanya Allah suruh satu orang, ya, dari keluarga laki-laki, satu orang dari keluarga perempuan. Ini dalam konsep hukum kita dimediasi, diberikan sarana untuk bisa kembali berdamai, bisa bila mana memungkinkan. Namun bila mana tidak memungkinkan, maka solusinya adalah berpisah. At-talaq, perceraian itu ada solusi terakhir. Solusi terakhir. Jangan sedikit-sedikit langsung minta cerai. Kata Nabi alaihissalatu wassalam bahwa di antara candaannya tapi serius di dalam hukumnya adalah ucapan talak yang diucapkan oleh seorang laki-laki. Makanya kaum laki-laki jangan membuat main-mainan talak itu. Jangan, karena itu kalimat, ya, yang kita mesti berhati-hati, ya, jangan sampai kita mengucapkannya. Makanya bahasa orang, Pak, kalau tolaknya jatuh biasanya apa? Sayang pun tiba, ya kan? Banyak orang yang sudah bercerai itu pengen kembali, apalagi sudah talak 3 tidak ada jalan kembali kecuali apa? Menikah. Perempuan itu menikah dulu dengan orang lain. Bila mana, ya, mereka bercerai, barulah boleh kembali untuk menikah. Maka jangan sampai itu terjadi. Ya, makanya di dalam Islam sampai Nabi mengatakan Allah melaknat nikah muhallil namanya. Apa namanya nikah muhallil? Agar laki-laki ini bisa menikah lagi dengan mantan istrinya, dicarinya kawan dia. Ya, kamu nikahi mantan istri saya, setelah itu kamu ceraikan. Kata kawannya, saya nggak punya uang, ya kan? Saya akan tanggung seluruh biaya pernikahan kamu dengan mantan istri saya. Tapi syaratnya satu, setelah kamu nikahi, mesti kamu ceraikan. Setelah dibiayai, menikahlah temannya dengan mantan istrinya. Setelah menikah, tidak mau, ternyata mantan istri kamu ini baik orangnya. Cuman kamu saja yang tidak mengerti dengan dia. Akhirnya rugi dua kali. Hartanya habis, dia tidak jadi didapatkan. Nah, makanya dilaknat oleh Allah orang yang meminta dan laki-laki yang diminta untuk menikah, itu dilaknat, tidak boleh. Maka itu khafilahumullah, seorang wanita berhati-hati, jangan jangan minta cerai kepada suaminya bila mana tidak ada uzur syar'i yang dibolehkan untuk orang-orang meminta perceraian. Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa saja wanita yang meminta diceraikan oleh suaminya tanpa ada alasan yang dibolehkan, maka haram baginya bau surga. Bayangkan,
Jangankan masuk surga, haram mencium surga, kata Nabi SAW. Siapa saja wanita yang meminta cerai tanpa ada uzur yang dibolehkan, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Khafila rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, innal mukhtali'ati wal muntazi'ati hunnal munafiqat. Sesungguhnya wanita-wanita yang melepaskan dirinya dan memberikan harta kepada suaminya agar diceraikan, maka mereka adalah orang-orang munafik. Orang munafik. Maka bila mana ada sebab-sebab yang dibolehkan menurut syariat, ya seperti suami suka meninggalkan salat misalnya, diingatkan, enggak mau peduli, dia tahu salat tapi dia tetap tidak mau salat. Suka minum khamar, ya kemudian memaksa istrinya untuk berbuat haram, ya dipaksanya istrinya ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Misalnya suami menyiksa, menolak, memberikan hak-hak istri, ya pokoknya istri seperti dia lakukan seperti budak, dipaksa ini, dibuat ini. Tidak ada kebebasan, tidak ada ta'dzim, penghormatan, tidak ada ya saling memberikan kasih sayang. Nah, orang-orang yang seperti ini maka ada jalan bagi dia untuk mengajukan. Tentu yang pertama sebelum meminta cerai adalah islah, diberikan nasihat, diminta orang yang bijak memberikan nasihat kepada mantan suaminya, kepada suaminya. Taib ikhwafillah, terlanjutkan 5 menit lagi ya. Insyaallah di antara dosa yang dianggap biasa adalah kalimat zihar. Az-zihar ini adalah ungkapan orang-orang jahiliyah yang masih tersebar di kalangan umat Islam. Apa itu zihar? Ungkapan yang menjerumuskan kepada persoalan zihar seperti ucapan seorang suami kepada istrinya, bagiku engkau seperti punggung ibuku. Artinya, kenapa punggung disebut? Karena perempuan itu ibarat kendaraan. Dan disebutkan kalimat ini dulu ketika laki-laki tidak menyukai istrinya, maka dikatakan, ya punggungmu seperti bagiku, bahwa engkau seperti punggung ibuku. Ibu adalah haram untuk dinikahi, maka kalimat ini tidak boleh dikatakan oleh seseorang. Di zaman dahulu, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia dizihar oleh suaminya. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munqaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Inilah dalil bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menzihar istrinya, di antara mereka menganggap istrinya seperti ibunya, padahal tiadalah istri melainkan tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Enggak mungkin istri dia seperti ibunya. Ibu-ibu mereka yang telah melahirkan, ya, ya, ibu-ibu mereka itu adalah hanya wanita yang melahirkan mereka. Dan sungguh mereka telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Nah, seorang wanita datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, suami saya telah menziar saya, padahal saya telah melahirkan anaknya banyak, saya telah hamparkan perut saya untuk dia, kemudian saya telah berkhidmat kepadanya, usia mudaku telah habis, sekarang aku telah masuk usia tuaku, dia menziharku. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kalimat wanita ini langsung dari langit. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah azza wa jalla. Wa tashtaki ila Allah. Dia mengadu hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, permintaan perempuan tadi. Maka bagi kaum laki-laki, hati-hati dengan kalimat zihar, jangan sampai mengatakan kalimat itu kepada pasangannya. Kemudian, ikhwafillah, di antara dosa yang dianggap biasa adalah mendatangi istri dalam keadaan haid. Dan ini dosa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Bahwa ketika mereka bertanya kepadamu tentang haid itu adalah kotoran, dan oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita ketika haid, jangan kamu mendekati mereka sehingga mereka bersuci.
Maka laki-laki yang mendatangi ya istrinya dalam keadaan haid, maka ini adalah berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan man ata haidhan aw imra'atan ya fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang mendatangi pasangannya dalam keadaan haid atau mendatangi bukan pada tempatnya, maka atau mendatangi para dukun, maka kemudian dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khafila rahimakumullah, ini adalah dosa-dosa yang dianggap biasa tapi dilakukan oleh sebagian orang. Barangkali mereka tidak tahu ilmunya. Kita belajar hari ini agar kita menghindarinya dan kita berhati-hati dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, di antara juga hal yang dianggap biasa mendatangi pasangan yang tidak pada tempatnya. Mendatangi yang bukan pada tempatnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian di antara dosa yang dianggap biasa adalah tidak berbuat adil kepada pasangannya. Nah, tentu ini bagi mereka yang memiliki ya istri lebih dari satu orang, ya lebih dari satu, maka berhati-hati bila mana tidak adil, jangan melakukannya. Allah Taala katakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara pasangan-pasangan walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Maka itu ikhwafillah, berlaku adil bagi yang memiliki pasangan lebih dari satu adalah sebuah tuntutan. Bila mana tidak, maka cukuplah memiliki pasangan satu orang saja, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kala. Kemudian yang berikutnya di antara hal yang dianggap dosa adalah berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Duduk, berjalan, bincang-bincang, baik itu di telepon maupun bukan ya. Dalam bab ini tentu duduk bersama, kemudian di kendaraan atau di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat yang terbuka dan seterusnya, ini dilarang dalam agama kita ya. Maka celah-celah yang bisa mendatangkan perbuatan zina mesti kita hindarkan dan kita jauhkan. Nabi SAW mengatakan la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah duduk berbicara dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kecuali yang ketiganya siapa? Yang ketiganya adalah syaitan. Waliyadzubillah. Tidak ada orang yang duduk yang dengan mahramnya akan selamat dari godaan dan fitnah syaitan. Nabi mengatakan la yakhluwanna rajulun ba'da yaumi hadza ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw ithnani. Kata Rasulullah, sungguh tidaklah masuk seorang laki-laki dari kamu setelah hari ini kepada wanita yang tidak ada bersamanya suami atau mahramnya kecuali bersamanya orang yang kedua laki-laki. Artinya bila mana kita bertemu dengan seseorang, ajak kawan. Ya, bertemu dengan klien kita misalnya perempuan, ajak orang lain atau siapa yang bisa menguatkan kita sehingga kita tidak terjebak dari godaan syaitan. Barakallahu fikum. Insyaallah masih ada pembahasan ini, insyaallah bila pertemuan berikutnya akan kita sempurnakan dalam pembahasan dosa-dosa yang dianggap biasa ini, karena sungguh sangat banyak perbuatan-perbuatan yang tercela tapi terkadang dianggap biasa di dalam agama yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada poin yang ke-19 pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk belajar dan untuk senantiasa tafaqquh dalam agama yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dipakainya dalam amal saleh, dalam ketaatan kepadanya. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara